Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Gumanti dari kelas 10 MIA 2. Baik, di sini saya akan menceritakan peristiwa kronologi tentang Perang Dunia II. Perang Dunia II sendiri merupakan kelanjutan dari Perang Dunia I. Jerman dikalahkan oleh pihak sekutu. Perjanjian Versailles semakin memperburuk kekalahan Jerman. Adolf Hitler berusaha membangkitkan kembali Jerman melalui Partai Nazi untuk membalas kekalahannya di Perang Dunia I. Perang Dunia II dilatar belakangi oleh berbagai macam latar belakang. Latar belakang dari Perang Dunia II yakni sebagai berikut. 1. Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil merealisasikan terciptanya perdamaian dunia. Hal ini memancing ketegangan baru yang memunculkan 3 blok, yaitu blok Perancis Demokrasi, blok Jerman Fasis, dan blok Rusia Komunis. 2. Lahirnya imperialisme Jerman yang menginginkan Eropa Tengah, Italia ke tengah laut, dan Ethiopia. Jepang sendiri mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Hal ini tentu saja bersinggungan dengan imperialisme Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Lahirnya keinginan imperialisme Jerman dan Jepang dikarenakan perlombaan persenjataan antar negara merangsang kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. 3. Perbedaan ideologi antara ketiga blok yang tidak mungkin berjalan secara bersamaan, sehingga satu sama lain pasti saling menghancurkan. Nasionalisme yang terlalu tinggi dan kuatnya dukungan militer hanya menyebabkan munculnya negara yang terlalu mengistimewakan bangsanya. 4. Perundingan Versailles menyatakan bahwa Rusia Timur, wilayah Jerman, dilepaskan dari Jerman dengan membuat koridor Polandia, jalan keluar ke laut, di tengah-tengahnya. Kota Danzig terletak di tengah koridor ini dan dijadikan kota merdeka oleh Liga Bangsa-Bangsa. Penduduk kota Danzig adalah bangsa Jerman. Hal ini menyebabkan Hitler menuntut kota ini, tetapi ditolak oleh Polandia. Polandia bahkan menggelar perundingan dengan Inggris, Prancis, Yunani, dan Rumania untuk menjamin kemerdekaan masing-masing. Jerman pun membuat perjanjian dengan Rusia pada 23 Agustus 1939. Pada perjanjian tersebut menyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang Jerman dan begitupun sebaliknya. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia hingga meletuskan Perang Dunia II. Selanjutnya, setelah 2 hari, Inggris dan Prancis mengumumkan perang melawan Jerman. Kronologi Perang Dunia II. Perang Dunia II terjadi di 3 benua, yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Perang ini berlangsung pada tanggal 1 September 1939 sampai 14 Agustus 1945. Perang ini menyebabkan banyak negara menderita kehancuran dan hidup dalam penjajahan negara lain. Lebih dari 50 juta orang tewas dalam perang ini. Perang Dunia II dibagi ke dalam 3 fase, yakni 1. Fase permulaan. Penyerbuan pasukan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 dikenal dengan nama Blitzkrieg atau Perang Kilat. Hal ini menjadi penanda dimulainya Perang Dunia II. Adolf Hitler memimpin tentara Nazi dan berhasil menguasai wilayah Eropa dengan menggunakan strategi ini. Ciri khas dari strategi yang digunakan adalah menggunakan tank dan panzer untuk mendukung pergerakan pasukan. Jerman melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia dan berhasil menduduki kedua negara tersebut. Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940, sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Italia mengumumkan perang melawan Prancis dan Inggris serta dilanjutkan menyerbu Prancis pada 10 Juni 1940. Jerman berhasil menduduki Prancis pada Juni 1940 sehingga menyebabkan tentara Prancis di bawah pemimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Jerman melanjutkan serangannya di front barat dengan berusaha menguasai Inggris. Namun, usaha ini gagal karena Inggris memiliki angkatan perang yang lebih baik dibandingkan negara Eropa daratan. Selain itu, Inggris pun mendapat bantuan dari Amerika Serikat.
Hal ini menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Pertahanan Militer pada tanggal 27 September 1940. Fakta tersebut berisi kesepakatan untuk saling menolong jika salah satu dari ketiga negara tersebut diserang oleh negara lain. Selain itu, terjadi pula peperangan di front timur yang berpusat di wilayah yang memisahkan Jerman dan Uni Soviet. Jerman menyerang ke arah timur untuk menguasai Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Hal ini hanya membuat Jerman mengalami kerugian besar karena hubungan Uni Soviet dengan Inggris dan Prancis malah menjadi lebih dekat. 2. Fase titik balik. Kedekatan hubungan Uni Soviet dengan Inggris dan Prancis akhirnya merugikan Jerman, Italia, dan Jepang. Sekutu semakin bertambah kuat dengan bergabungnya Uni Soviet. Kekalahan demi kekalahan akhirnya dirasakan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang pada 7 Mei 1942. Jerman kalah dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexandria dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Robert Montgomery dan Alexander. Jerman pun kalah melawan Rusia setelah dikalahkan tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Marshal Zhukov dalam pertempuran di Stalingrad. 3. Fase akhir. Jerman harus keluar dari Rusia sejak dipukul mundur dari Stalingrad tanggal 19 November 1942. Tentara Rusia menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang dikuasai Jerman. Pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria 18 September 1944. Yugoslavia 12 Oktober 1944 dan Hongaria 13 Februari 1945. Italia akhirnya menjadi sasaran sekutu dengan mengirimkan pasukan di bawah pemimpinan Jenderal Dietrich Eisenhower. Pasukan ini masuk melalui Sicilia dan Napoli. Jerman gagal mempertahankan Italia dan Mussolini akhirnya terbunuh. Italia pun menyerah kepada sekutu pada bulan Mei 1944. Sekutu terus melancarkan aksinya dengan berhasilnya pasukan Amerika Serikat mengalahkan Kaigun Jepang. Jenderal MacArthur dan Laksamana Chaitor-Nimitz berhasil menduduki Filipina 1944 dan Iwo Jima serta Okinawa 1945. Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Berakhirnya Perang Dunia II. Akhir dari Perang Dunia II ditandai dengan menyerahnya Italia, Jerman, dan Jepang kepada sekutu. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian yang dilaksanakan yaitu 1. Konferensi Potsdam. 2. Perjanjian San Francisco. Kabar mengenai menyerahnya Jepang pada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 menjadikan Indonesia dalam keadaan vacuum of power. Jepang tidak lagi memiliki kuasa atas Indonesia dan sekutu belum datang. Hal ini menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia pun segera memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Inilah penjelasan mengenai kronologi Perang Dunia II. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan tentang mengenai Perang Dunia II. Ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.